Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa innal ghadaba maka setuhune sewot murka sya'latunarin iku adalah sepercik api uktu bisat kang dialap apa sya'latunarin bin narillahi saking geniye Gusti Allah al muqaddati kang diurubaken saking nerakai Gusti Allah kang disulut allati tattali'u kang tumeka apa nar alal afidati ing atase pira-pira ati. Jadi suhu panas yang sampai masuk ke dalam suhu panas yang mendidih sampai ke dalam hati. Wa inna halan setuhune sya'latunarin la mustaqinnatun iku yaktine tersimpan fi tayyal fuadi ing dalam lempitan ati. Istiqnanal jamri kelawan kaya tersimpene bara wangwa tahta ramadi ing dalam sengisore abu kan delengane sudah kelihatan sudah nggak ada api, tapi kalau sudah ditiup kembali nah muncul apinya. Meskipun kelihatannya anteng diam aja, seseorang kalau sudah memendam rasa benci yang berkesumat tinggal menunggu waktu kapan meledaknya amarah dia. Jadi kalau orang itu sudah menyimpan rasa benci, rasa apa, tinggal menunggu ledakannya saja. Wa yastakhrijulan ngetokaken ha ing sya'latun nar al kibru opo rasa gumeting. Ad-dafinu kang tersimpan fi qalbi kulli jabbarin ing dalam hati saben-saben wong otoriter anidin kang lacut. Kastikhrajil hajari kaya amrih ngetokakene batu api annara ing geni minal hadidi saking besi. Wa qadin kasyafalan teman-teman katon terbuka linazirina kadue wong-wong kang berpikir halus mendetil, berpikir binuril yakini kelawan cahaya yakin, terbuka opo anal insana opo setuhune menungso yunza'u iku ketarik minhu saking insan irkun opo otot ila syaitani menuju maring setan Allah ini kang terlaknat. Faman maka utawi sapa wong istafazzat iku lamun gerakaken hu ing man narul ghadabi opo apiye murka faqad qawiyat moko temen ya. Jadi manusia itu ada hubungan otot kepada setan. Barang siapa dia terdorong oleh bara amarah yang membara, faqad qawiyat moko temen-temen dadi kuat fihi ing dalem man qarabatu syaitani apa seseduluran karo setan. Seseduluran dengan setan. Haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Gusti Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqta mencipta sapa Tuhan ni ing kula min narin saking geni. Wa khalaqta lan mencipta sapa Tuhan hu ing adan min tinin saking tanah, saking endut. Jadi meskipun manusia asal usulnya berasal dari tanah, tapi kalau dia terbawa oleh bara emosi maka sama dengan setan itu. Sama-sama api, sama-sama panas. Sama-sama panas. Berarti membangun kekerabatan dengan setan. Fa inna sya'natini karena setuhune kondisi tanah endut asukunukin iku antang, diem aja. Stabil, beda dengan api tidak stabil, selalu goyang-goyang. Wal waqaru lan ya berwibawa, anteng berwibawa tuh. Tapi wasya'nan nari lan setuhune kondisi geni ataladha iku mulat-mulat. Wal isti'aru lan ya murub-murub kesana kemari kan, tidak tenang. Bentuknya api kan tidak stabil, selalu goyang. Wal harakatu lan gerak, wal ittirabu lan goncang. Wa minata ijil ghadabilan iku setengah saking pira-pira hasile murka, emosi, al hiqdu utawi unak-unak, wal hasadulan iri dengki.
Wa bihima kelawan al-hid wal hasad halaka hancur man sapa wong, halaka kang rusak sapa man. Bisanya orang itu rusak itu kan karena dia iri dengki. Maka kalau ingin selamat tidak usah banyak mengurus, tidak urus orang lain, sudahlah. Biar aja orang lain senang-senang ya sudah, nggak usah kita lihat-lihat, daripada nantinya iri ya sudah, biar aja mereka senang-senang. Wa fasadalan rusak man sapa wong, fasada kang rusak sapa man. Itu kalau bisa mengkondisikan lihat orang lain senang kita ikut senang sih bagus. Nah, khawatirnya kalau lihat orang lain senang kitanya sewot. Nah, kalau mau pola pikirnya begitu ya masih mending tidak usah melihat kesenangan orang lain. Kalau hati kita malah bahagia sih ya bagus. Kalau hati kita malah bahagia melihat orang lain senang ya bagus. Bisanya sumbernya hasad dan al-hiddu wa mafiduhuma utawi sumber luberane al-ghadab wal hiddu. Tempat luberane iku mudghatun iku adalah segumpal daging. Idza saluhat, lughatnya saluhat, tapi dalam riwayat hadisnya solahat. Ya terserah mau dibaca solahat boleh, ngikuti sumber hadis. Tapi kalau ngikuti lughat yang banyak berlakunya soluhat. Boleh soluhat, boleh solahat. Kalau ngikuti lughat sih soluhat ya. Tapi ngikuti hadis aja solahat. Ing dalam nalikane bagus opo mudghah solaha maka meluan bagus sairul jasadi opo sekarine awak. Wa idza kana ing dalam nalika ono al-hiddu opo unek-unek wal hasadulan iri wal ghadabulan sewan. Mimma iku setengah saking faktor yasuku kang menggiring mendorong opo ma al-abda ing menungso. Didorong ila mawatinil atau bimaring tempat-tempat kerusakan. Fama ahwaja moko utawi apa ahwaja iku gawe butuh opo mahu ing al-abad ila ma'rifati ma'atibihi maring mengetahui piro-piro kerusakane ikilah abad. Wa masawi hilan piro-piro keblesakane abad. Liyahdhara supaya mewaspadai sepo abad, supaya waspada sepo abad dzalika ing mengkono ma'atib masawi waya taqiyalan menghindari sepo abad hu ing dzalik. Jadi harus tahu penyakit-penyakit, kejelekan-kejelekan supaya tidak terjebak di dalamnya. Wa yumitalan supaya nyingkiraken sepo abad hu ing dzalik anil qalbi saking ati ingkana lamun ono apa dzalik. Wa yanfiyalan buang sepo abad hu ing dzalik. Wa yu'ali jalan ngobati sepo abad hu ing dzalik. In rasakha lamun tumancep apa dzalik fi qalbihi ing dalam ati abad. Wa yudawiyalan ngobati sepo abad hu ing dzalik. Fa innaman karena setuhune wong la ya'rifu kang orang ngerti sepo man asyarra ing kejahatan, keblesakan. Yaqau iku terjebak sepo man fihi ing dalam syar. Orang tidak tahu seluk-beluknya kejahatan, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya, bisa menjadi korbannya, bisa menjadi pelakunya. Waman utawi sapa wonge arafa iku ngerti sapa manhu ing syar. Fal ma'rifatu maka utawi sekedar ngerti la takfi iku ora cukup apa makrifat hi ing abad. Malam ya'rif selagi orang ngerti sapa abad al-ilm at-tariqa ing jalan alladzi bihi kang kelawan tarik yadfa'u nolak sapa abad asyara ing keblesakan wa yuqsiya lan ngadohaken sapa abad hu ing syar. Wa nahnu utawi kita nazkuru iku nerangaken sapa kita, nerangaken dzamal ghadabi ing alae sewot. Betapa buruknya sewot kalau direkam aja. Orang lagi marah-marah direkam aja. Setelah itu rekamannya ditonton kembali. Aduh, rasanya malu sekali. Orang kalau lagi marah direkam, setelah dia kondisi normal diperlihatkan lagi gambarannya, kan memalukan. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang memalukan. Itu namanya dosa. Sesuatu yang memalukan itulah dosa. Mahaka fil qalb. Al-ithmu mahaka fil qalb.
wa afatil ghiddilan ing pira-pira bahayae dengki wal hasadilan iri fi hadzal kitabi tak terangaken ing dalam iki kitab wa yajma'ulan ngumpulaken ha ing iki afatil hiddi wal hasad bayanu dzambil ghadabi apa penjelasan tercelae sewot summa bayanu haqiqatil ghadabi summa bayana haqiqatil ghadabi nuli nerangaken ing keterangan hakikate sewot summa bayana annal ghadaba nuli ing penjelasan setuhune sewot hal yumkinu iku ana toh mungkin izalatu aslihi apa ngilangaken pangkal ghadab bir riyadati kelawan riyadah latihan amla atau ora. Jadi bisakah seseorang itu menjadi tidak marah sama sekali, menghilangkan watak marah, perasaan marah sama sekali pada diri manusia. Manusia kan perasaannya banyak sekali. Di antaranya perasaan marah bisa tidak dihilangkan sama sekali dengan cara berlatih. Summa bayanal asbabi nuli ing penjelasan piro-piro faktor al muhayyijati kang menggerakkan atau menyulut lil ghadabi ing marah. Summa bayana ilajil ghadabi nuli ing keterangan pengobatan marah ba'da hayajanihi ing dalam suwise bergejolake membaraknya ghadab, amarah yang membarak. Summa bayana fadilati kazmil ghaith nuli ing penjelasan keutamaane ngempet amarah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Semua surga yang lebar luas disediakan buat al muttaqin. Siapakah al muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaith. Orang-orang yang berinfak di waktu senang maupun waktu susah dan bisa mengempet, bisa menahan amarah. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan. Tapi tingkat memaafkan itu ihsan namanya. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kewajiban ya mutakin, kelasnya mutakin bertakwa itu kazmul ghaith. Kalau sudah memaafkan namanya ihsan. Jadi ihsan dengan takwa itu lebih bagus mana? Lebih bagus ihsan. Lebih bagus. Ada yang lebih bagus daripada takwa. Taunya kita takwa itu yang paling tinggi kan? Tingkatan manusia yang paling tinggi itu bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ada di atas takwa itu namanya kelas ihsan. Kalau sudah kelasnya ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wallahu yuhibbul muhsinin, itu kan. Jadi bicara tentang takwa itu wal kadhiminal ghaidha sudah titik. Wal afina anin nas itu udah kaitannya dengan ihsan. Maka kelanjutan ayatnya kan wallahu yuhibbul muhsinin. Summa bayana fadilatil hilmi nuli ing penjelasan keutamaane sikap kalem, tidak gerasa gerusu. Summa bayanal qadri nuli ing penjelasan ukuran alladzi yajuzu kang wenang al intisaru apa minta bantuan, artinya minta hak, wa tasyaffi lan memuas bihi kelawan al qadru. Jadi kita disakiti, kita mengambil haknya kembali itu menuntut haknya seberapa. Jangan sampai berlebihan. Kita disakiti orang, misalkan cuma ditabok lah, ibarat kalau secara fisik ditabok, kita aja sakit hati sampai nempeleng berkali-kali. Wah, itu kan namanya keterlaluan. Itu namanya keterlaluan. Kata kita diambil hak kita, seberapa jauh kita boleh menuntut kembali. Nah, itu memuaskannya itu seberapa. Dirasani, digosipin di belakang, seberapa jauh kita boleh membalas. Intisar boleh dimaknai membalas.
Ukuran berapa yang dimana kita boleh membalas atas kezaliman yang kita alami. Wa tasyafi lan memuas bihi kelawan al-qadri minal kalami, bayane omongan. Kita dijelek-jelekin, dipisuh-pisuhin, diomongin tidak enak, maka kita boleh membalas, tapi ada ukurannya. Sumal kaqaula nuli ing penjelasan fi maknal hikdi ing dalam pengertiane unek-unek. Wa nataijihi lan piro-piro hasile al hikdi. Wa fadilatal afi lan menjelaskan ing keutamaane memaafkan. Wa rifqi lan keutamaane sikap alus. Sumal qaula nuli ing penjelasan fi dzamil hasadi ing dalam tercelae iri. Sampai wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasad itu ya merugikan diri sendiri, dan seringkali membuat orang yang dihasudi tidak nyaman. Maka supaya kita itu dijauhkan dari perasaan tidak enak akibat dihasudi orang lain, ya baca itu surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kaidahnya orang kalau punya keistimewaan, punya kelebihan, punya prestasi, pasti ada orang yang iri dengki kepada kita. Pasti ada itu. Yang iri itu pasti ada. Likulli dzi nikmatin hasidun. Setiap orang yang memiliki mendapatkan satu kenikmatan, pasti ada yang iri. Pasti ada yang iri, pasti ada yang tidak suka. Kalau kitanya nggak ambil pusing sih, ya no problem kan, never mind. Tidak masalah kalau kitanya tidak ambil pusing, biar aja toh kita juga. Tapi takutnya kita terbawa aura negatifnya dia. Orang yang iri itu negatif semua, auranya sudah negatif. Kitanya kok kemudian terbawa, maka ya sudahlah, kita berta'awudz, baca surat Al-Falaq sebanyak-banyaknya, supaya kejahatan atau aura negatifnya orang yang hasud tidak nyampe ke kita yang dihasudi. Baca surat Al-Falaq tuh. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari keburukan orang yang hasud ketika dia melakukan hasud. Wa fi haqiqatihi lan ing dalam hakikate hasad, wa asbabihi lan penyebab-penyebabnya, faktor-faktor utamanya hasad. Bisanya orang hasad itu kenapa? Wa mu'alajatihi lan mengobati al-hasad. Penyakit itu tuh penyakit, kok malah disimpan terus-menerus. Hasud kok iri kok disimpan terus menerus. Apa untungnya? Tidak menguntungkan. Harus diobati. Orang kok iri, ada orang senang kok kitanya sengit, ada orang senang kok kita tidak turut bahagia. Itu berarti penyakit. Harus diterapi, harus diobati. Kalau tidak diobati, melumat amal-amal kita, melumat, membakar. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Iri dengki itu membakar kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Kan sayang, kita udah ngumpulin pahala sedemikian banyak, kebakaran, Masya Allah, hangus semua pahala-pahala segitu banyaknya seumur hidup. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukitnya kebakaran. Tiwas kita sudah menaruh harapan besar, tiba-tiba di hari akhirat, di alam akhirat, di hari kiamat, mana tabungan saya? Kamu sudah hangus, minus, sudah kehangus, kebakaran semua. Kamu sudah bangun rumah gedong tuh, masjid sudah dibangun, mestinya dapat hadiah rumah. Kalau orang membangun masjid, pasti Allah membangunkan rumah, istana di sorga. Tapi karena dia punya penyakit hasud, istananya di sorga kebakaran, hangus. Wa ghayat wa mu'alajatahu.
Wa ghayatal wajibi lan ingsun jelasaken ing bangete kewajiban, pol-polane kewajiban. Fi izalatihi ing dalam ngilangaken hasad, penyakit bahaya itu tuh. Jangan dianggap aman-aman aja, aku sehat-sehat aja. Tapi melihat orang lain seneng kok kamunya merengut, wah itu penyakit, mesti diobati. Orang lain seneng, kita turut seneng. Saudara seneng, kita ikut seneng. Saudara seneng kok kitanya malah sengit. Itu. Tsumma bayana sababi nuli ing penjelasan faktor fi kathratil hasadi ing dalam akehi hasud iri bainal amsali ing dalam antarane wong-wong kang sepadan. Ustad iri kepada ustad, kiai iri kepada kiai. Gitu. Pedagang musuhannya sama pedagang. Gitu kan? Tidak ada pedagang iri kepada petani, nggak ada. Irinya kepada sesama pedagang. Petani musuhan dengan petani. Kenapa saya padinya itu padi dia kok bagus-bagus, sedangkan padi saya jelek-jelek, iri dengki dia. Waduh, pelanggan. Wong sablon. Final amsal tuh begitu. Gembuk. Nggak ada pedagang iri kepada petani. Nggak ada. Ya amsal itu padanan dengan padanan. Ustadz iri dengan kepada ustadz, kiai iri kepada kiai, pedagang iri kepada pedagang, petani iri kepada petani, tukang becak aja iri kepada sesama tukang becak. Ya kan? Deweke mangkal bae sing jien narik bae. Kenapa saya nggak jalan-jalan ini? Saya punya becak itu. Kapan saya becaknya jalan terus? Iri dengki. Padahal kalau dipikir-pikir kan masih mending kan mangkal kan daripada habis ngotel nganterin orang dari pasar, tiba-tiba dipanggil lagi becak, ayo bang kesana lagi, Gelis mati. Kalau tegang becak jelaris, Gelis mati. artinya apa tidak malah cepat mati. Mestinya yang kurang laku itu harusnya tenang pikirannya, bisa menyimpan energi, Oh, saya narik becaknya sekali aja sehari nggak apa-apa, harusnya kan dipikir senang. Kayak apa kalau saben hari narik terus tembe bae ngateraken wong ning pasar. Anunya njaluk diateraken maning jemang jeneng puskesmas. Wis tekan ning puskesmas apa maning? Mana jeneng mang ayo ateraken kita maning. Gajah-gajah bolak-balik. Apa pitek klok sikil. Klok jadi kadang orang hasud itu tidak berpikir sehat. Ya memang sudah tidak sehat orang hasud. Orang hasud itu tidak sehat pikirannya. Wal aqrani lan pira-pira batur, wal ikhwati lan pira-pira sedulur. Sesama orang yang tidak kenal sih nggak masalah. Tapi kalau sesama orang yang kenal rasanya kok sesek. Terjadi kan gitu. Wa banil amilan anak-anake paman, sesedara, sesepupu, saudara sepupu. Iri dengki itu begitu kan, iri dengki. Wal aqaribilan pira-pira kerabat. Wah ta'akudihi lan sebab ing dalem dadi kuate hasad kuat. Tapi wakil latihi lan ing dalam setitike hasad fi ghairihim ing dalam seliyane aqarib. Kalau orang yang beda profesi, bukan saudara, bukan kawan dekat, itu nggak masalah sih. Sampai ibaratnya bangun gedong tingkat 10 juga nggak masalah, nggak kenal ini kan. Tapi kalau ada yang kenal, itu cuma bangun bikin pagar aja udah langsung marah, iri. Waduk fihilan apa sih hasan. Thumma bayana dawa inuli ing menjelaskan obat
alladzi bihi kang kelawan dawa yanfi ngilangaken sapa wong maradul hasadi ing sakite hasad, sakit iri, anil qalbi dihilangkan saking ati. Summa bayanal qadri nuli ing ukuran, nuli ing penjelasan ukuran al wajibi kang wajib fi nafil hasadi ing dalam ngilangaken iri, dihilangkan anil qalbi saking ati. Wa billahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pertolongan. Bayanu dzambil ghadabi utawi iki iku menjelaskan blesake tercelae marah. Qala dawu sapa Allah sapa Gusti Allah taala idz ja'ala alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Idz ja'ala ing dalam nalikan dadiaken alladzina sapa wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin. Ketika orang-orang kafir itu mengukuhkan fi qulubihim ing dalam piro-piro atiye alladzina kafaru, netepaken alhamiyata ing angkuh, sewot angkuh. Masa iya saya campur dengan santri-santri kampung begitu? Angkuh. Jadi angkuh, tidak mau. Masa iya saya iman sama-sama dengan Bilal ya. Masa saya mesti iman pada Muhammad? Pengikutnya aja Bilal, masa saya setara dengan Bilal? Masa saya setara dengan orang-orang Islam santri-santri yang kere-kere itu? Pantang, saya nggak mau sama dengan santri-santri gitu-gitu, nggak mau. Nah, itu akibatnya angkuhnya itu begitu. Tidak mau bareng-bareng, tidak mau iman karena faktornya angkuh, tidak mau disamakan dengan golongan para santri. Santri-santri zaman dulu itu kan ya punten golongan ashabus sufa itu kan yang melarat-larat. Misalkan Abu Hurairah apa, itu sukunya apa itu? Bukan orang dari suku terhormat apa? Nggak mau saya. Bareng-bareng begitu, angkuh. Iya. Angkuh. Hamiyatal jahiliyati kelawan keangkuhan jahiliyah. Fa anzala nuli nurunaken Allahu sapa Gusti Allah sakinatahu ing ketenangan Allah ala rasulihi diturunaken ing atase utusan Allah wa alal mukminina lan ing atase pira-pira wong iman. Dalam bab kebaikan, dalam hal kebenaran kok ada sikap angkuh. Lah itu ya sifatnya orang kafir. Angkuh, saya tidak mau iman. Kalau saya iman nanti kelas saya sama-sama dengan orang-orang santri yang miskin-miskin itu, saya nggak mau. Kalaupun mau bikin pengajian ya mestinya harus kalangan eksekutif, sesama kita orang eksekutif. Tidak mau membaur. Nah, ini namanya sifatnya orang kafir. Kalau bikin pengajian eksekutif aja, kita sesama eksekutif muda, ngajinya di hotel. Itu sifatnya orang kafir. Sifatnya orang kafir. Angkuh. Masa iya sama saya digabungkan bareng-bareng sama santri yang melarat-melarat gitu. Dama mencemooh sapa Allah al-kufara ing wong-wong kafir. Bima kelawan sikap tadhaharu kang ngaton-ngatonaken sapa kufar bihi kelawan ma bayane minal hamiyati bayane sikap angkuh as-sadirati kang muncul anil ghadabi saking sewot bil batili kelawan kebatilan. Ya lamun sewot bener sih enggak masalah. Sewot bener sih enggak masalah. Iya. Wa madhil mu'minina. Iya. Masya Allah. Iya. Angkuh terhadap hal-hal yang benar. Kalau angkuh terhadap hal-hal yang tidak benar sih nggak masalah. Masa iya saya suruh bareng kuliah sama orang-orang yang tidak ngerti alif ba ta sama sekali, mending nggak usah kuliah. Namanya angkuh secara benar. Ya kan? Kayak Gus Dur kan begitu. Masa iya saya kan sudah hatam semuanya ngaji tuh. Masa disamakan dengan orang yang baru belajar alif ba ta, saya nggak mau. Iya. Iya kan? Namanya zalim. Gurunya sistemnya zalim. Sistemnya sistem yang zalim.
Wis khatam kok disamakan dengan anak yang belum bisa ngaji alif ba. Tidak mau. Itu anafah, itu hamiyah yang benar. Hamiyah bil haq, bukan hamiyah bil batil. Sistemnya yang tidak benar. Jadi santri kalau kemudian menolak untuk kuliah, itu masih pantas. Masih pantas. Saya buat apa kuliah? Kuliah orang ngajinya sudah khatam semua kok. Kalau kemudian digabungkan di kampus, kemudian kawan kampusnya aja, Nah, emang. aduh, ya sudah, masih mending tidak usah kuliah. Itu namanya angkuh. Tapi angkuh ada betulnya, bukan angkuh yang salah. Angkuh sekali, sombong sekali kamu. Loh, saya santri kok. Saya sudah khatam semuanya kok. Loh, tiba-tiba digabungkan di satu ruangan kampus, isinya begitu-begitu. Sudah, tutup aja. Itu namanya hamiyah bil haq. Ay sombong temen jewongku ya. Emang betul sombong, tapi bukan bil batil. Orang kafir kan bil batil. Orang kafir kan Bil batil. ya. Nah, tuh ya sombong sekali. Sama-sama sombongnya tapi beda jalur. Gus Dur masih mending lepas kuliah kan. Tidak berangkat, tidak masuk ke dalam ruang kelas. Masa ya saya digabung-gabungkan dengan orang yang baru belajar? Saya sudah selesai semuanya kok. Hadil ghadabi bil batil wa madahalan ngalem sepuh Gusti Allah al mukminina ing wong-wong kang iman. Bima kelawan perkara angzala kang nurunaken Allahu sapa Allah alaihim ing atase mukminin bayane minas sakinati bayane sakinah ketenangan. Warawa meriwayatkan sapa Abu Hurairah anna rajulan ing setuhune suwiji wong lanang kala iku ngucap sapa rajul, ya Rasulullah mur perintah tuwani ing kula panjenengan paringi kula perintah punapa mawon bi amalin kelawan siji amal punapa wekasi panjenengan kula nyuwun nasihat lah wa aklil lan gawe ya setitik sinten tuan sekedik mawon sampun kata-kata. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi la tahdab aja sewot sapa sira. Cuma ada nuling-ulangi sapa rajul rupane durung puas dikasih satu resep gitu. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi la tahdab aja sewot sapa sira. Ini Kanjeng Nabi ini ngasih nasihat, resep itu berbeda. Tidak sama. Setiap orang yang minta nasihat kepada Kanjeng Nabi itu pasti nasihatnya beda. Ini Kanjeng Nabi memang tahu kondisi setiap para sahabat begitu dekat sehingga tahu persoalan-persoalan sahabat. Maka resepnya pun tidak sama. Wa qala Ibnu Umar wallahu a'lam bishawab.